Jagat Nusantara kembali geger. Dengan ditemukannya sebuah makam yang diyakini masyarakat setempat sebagai makam keramat, cikal bakal masuknya Islam di daerah tersebut. Nama desa tersebut adalah Maitan, salah satu desa di daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menurut pengakuan juru kunci, di makam tersebut telah dilakukan beberapa kali kegiatan acara haul, banyak masyarakat yang ikut turut serta dalam acara tersebut hingga dari luar daerah kota Pati. Menanggapi akan fenomena tersebut, kami berusaha menemui juru kunci untuk melakukan klarifikasi tentang kebenaran dan kronologis munculnya makam tersebut. Bapak Subagio juru kunci makam menjelaskan, atas dasar keyakinan beliau menjaga dan merawat makam tersebut setelah mendapat perintah dan pernyataan dari Doro Lutfi bin Yahya Pekalongan. Konon, makam tersebut adalah makam Habib Usman bin Yahya. Tahun 80-an itu agak sulit untuk memperjuangkan Islam. Dan dengan sehubungan itu kita teman-teman termasuk tokoh-tokoh Islam yang di Maitan bersatu untuk menyiarkan Islam. Gimana caranya supaya masyarakat ini paham dengan Islam. Nah, setelah itu kita sepakat musyawarah mencari solusi gimana akhirnya sowan dengan Romo Kiai orang dulu. Setelah itu ada fatwa mengajarkan bahwa kamu bisa mainkan ini bisa gampang, bisa orang nanti nambah keimanannya. Dan ini tolong dari orang yang berjuang Islam pertama di Maitan itu cikal bakalnya perjuangan Islam itu dirawat. Setelah itu kita cari-cari sampai waktu 5 tahun baru ketemunya itu dengan isyarah akhirnya kita rapatkan ke para alim. Setelah itu kita tasyakan. Setelah tasyakan ada beberapa kiai yang kita tasyakan. Setelah itu tasyakan itu makan waktu 7 tahun tasyakan. Dari setelah itu terakhir kita tasyakan kepada beliau yaitu Doro Lutfi Pekalongan. Istilahnya itu. Nah, ini kan dari genjanya itu kan dari marga ya. Di situ kan kalau silsilahnya itu memang saya itu tidak apalah. Nah, tapi kan ada tulisan dan bisa dibuktikan. Kan sudah diakui oleh kalangan baik bahwa itu memang kebenarannya sudah diakui, sehingga kita berani melangkah untuk bela budaya, untuk salesian, untuk buka majelis, bahkan sudah dibikin yayasan. Silsilah dari Habib Usman ke atasnya, yaitu Habib Usman itu punya ayah namanya Abdullah, ya. Abdullah punya bapak atau ayah namanya Agil. Agil punya ayah Syekh, punya ayah Abdurrahman. Abdurrahman punya ayah Agil. Agil punya ayah Ahmad. Ahmad punya ayah Yahya. Yahya punya ayah Hasan. Hasan lari punya ayah Ali. Ali punya ayah Alwi. Alwi punya ayah Muhammad Maulana Dahwilah. Dahwilah punya ayah Ali. Ali punya ayah Alwi. Alwi punya ayah Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Muhammad Al-Faqih Muqaddam punya ayah namanya Ali. Ali punya ayah namanya Muhammad Sohim Marbad. Sohim Marbad punya ayah namanya Ali
Kola Kosan. Ali Kola Kosan. Nah, Ali Kola Kosan punya ayah Alwi. Alwi punya ayah Muhammad. Muhammad punya ayah Alwi Alawiyin. Awaliyin punya ayah namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya ayah namanya Ahmad Muhajir. Muhajir punya ayah Isa Amrumni, ya. Nah, Isa Ar-Rummi punya ayah Muhammad Nagib. Muhammad Nagib punya ayah namanya Ali Quraidi. Ali Quraidi punya ayah Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq punya ayah Muhammad Al-Bagir. Al-Bagir punya ayah namanya Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya ayah Al-Iman Husain. Al-Iman Husain masuk Ali bin Abi Thalib, Fatimatul Zahra, langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu silsilahnya. Silsilahnya Melansir dari silsilah nasab yang dibaca oleh juru kunci makam tersebut, adalah silsilah Habib Usman bin Yahya Mufti Batavia, yang mana makam tersebut berada di TPU Karet, Jakarta. Meskipun itu disanggah sebagai petilasan, hal tersebut juga sangatlah tidak mungkin terjadi.